Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas kisah sepasang lesbong yang saling beradu melonnya dan berakhir sangat menegangkan. Sebelum menuju kisahnya, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini kita terbang lagi untuk kembali ke Indonesia dan menemukan sebuah kasus menyeramkan yang sempat menggemparkan. Kasus ini sendiri terjadi kepada seorang wanita yang dihabisi oleh seorang wanita yang lain yang ternyata adalah kekasihnya sendiri. Wanita tersebut ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dengan beberapa luka sajam di hampir sekujur tubuhnya. Gak lupa juga ditemukan sirup merah yang mengalir begitu derasnya dari bekas luka sajam tersebut. Diketahui bahwa wanita itu ditemukan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Beberapa organ vitalnya juga udah membengkak dan membiru seperti beberapa menit sebelumnya setelah melakukan hubungan dewasa dengan cara yang paling ekstrim dan di luar nalar manusia. Menurut keterangan saksi dan beberapa website di media, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kengerian itu bernama Octavia Rundengan yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di salah satu indekos di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari cerita seorang wanita yang meminta pertolongan dan menggedor paksa beberapa pintu kamar dari penghuni indekos yang lain. Saat itu si wanita menjerit dengan sangat keras. Dia seperti sedang merasa ketakutan yang luar biasa hebatnya. Hal tersebut membuat para penghuni indekos yang berada di sana merasa panik, sehingga dengan cepat mereka bergegas keluar dari kamar mereka masing-masing. Si wanita tiba-tiba menangis di hadapan para penghuni indekos. Dia kemudian menunjukkan sebuah pengalaman yang mengerikan yang berada di dalam kamar indekosnya itu sendiri. Beberapa penghuni indekos kemudian dengan cepat menuju kamar dari si wanita itu. Mereka sedikit merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kamar dari si wanita tersebut. Setelah sampai di depan kamar, beberapa orang selanjutnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar si wanita. Dan dari sana, pemandangan yang sangat menyeramkan terlihat dengan begitu sangat jelas. Dari ruangan kamar itu, terlihat percikan sirup merah yang masih segar mengalir dan membasahi keseluruhan lantai kamar. Dan di pojok kanan ruangan tersebut, seorang wanita terlihat tergeletak gak berdaya begitu aja, dengan beberapa luka tusukan yang membuat si wanita itu terlihat sangat mengenaskan. Beberapa penghuni kos yang melihat kejadian itu merasa sangat terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan sampai panik dan berteriak dengan sangat keras untuk meminta pertolongan. Penampakan dari kamar si wanita ini benar-benar membuat siapa aja yang melihatnya pasti akan dibuat merinding dan merasa gak percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Sementara para penghuni kos yang lain selanjutnya menghampiri si wanita yang ternyata masih dalam keadaan masih bernafas. Luka sayatan sajam yang berada di dekat payudara, di tangan kanan, dan berada di leher dari si wanita membuat para penghuni kos yang ingin menolong dan mengangkat tubuh dari si wanita seketika merasa sangat ketakutan dan gak berani jika harus menolong si wanita dalam keadaan yang seperti itu. Para penghuni kos kemudian bergegas dengan cepat menelpon pihak kepolisian dan melaporkan atas kejadian yang terjadi terhadap si wanita tersebut. Gak lama setelah mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian bersama dengan pihak berwajib akhirnya sampai ke lokasi indekos tersebut. Setelah melihat sekilas ruangan kamar yang udah penuh dengan sirup merah, mereka kemudian mengamankan lokasi kejadian itu dan membawa si wanita yang udah dalam keadaan gak berdaya ke rumah sakit terdekat yang gak jauh dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian selanjutnya mulai meminta keterangan dari beberapa orang yang berada di tempat kejadian.
Mereka juga menginterogasi secara mendalam satu orang wanita yang menjadi saksi pertama atas kejadian naas yang terjadi di dalam kamar indekos. Si wanita yang bernama Margareta berusia sekitar 20 tahun itu ternyata adalah kekasih dari korban itu sendiri. Hal itu diketahui menurut kesaksian dari beberapa penghuni indekos yang memang mengetahui hubungan terselubung di antara mereka berdua. Hubungan sesama jenis itu juga akhirnya diakui oleh Margareta lewat kesaksiannya di kantor kepolisian. Pada awalnya, Margaret malu karena hubungan terlarang tersebut. Namun setelah diinterogasi guna kepentingan penyelidikan, akhirnya Margaret terpaksa mengakui kalau dia memiliki hubungan terlarang dengan sang korban. Suka atau nggak suka, yang jelas harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar semua kasus ini terungkap dan terselesaikan. Polisi kemudian membawa Margareta ke tempat penyelidikan yang lain untuk dilakukan interogasi yang lebih mendalam karena ternyata terdapat fakta yang mengejutkan tentang hubungan Margaret dengan kasus yang terjadi di kamar indekos tersebut. Margaret dengan keadaan yang udah tenang selanjutnya diberikan beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Margaret. Dirinya mengungkapkan dengan tegas bahwa dia adalah pelaku atas kejadian penusukan itu. Di hadapan pihak kepolisian, Margaret kemudian berterus terang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Margaret mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan korban adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Hubungan di antara keduanya juga udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Margaret dan Octavin alias Octavia kemudian memutuskan untuk tinggal bersama di salah satu kamar indekos. Mereka hidup berdua selayaknya sepasang suami dan istri. Para penghuni indekos yang lain sebenarnya mulai risih nih dengan hubungan terlarang mereka berdua. Tapi apa daya, mereka nggak bisa langsung menegurnya karena itu adalah masalah pribadi. Margaret mengaku bahwa dirinya yang berperan sebagai seorang wanita dalam hubungan terlarang itu, sedangkan Octavin berperan sebagai seorang prianya. Beberapa tahun kemudian, hubungan di antara mereka berjalan harmonis dan terjalin dengan sangat manis. Margaret mengungkapkan bahwa dirinya diperlakukan selayaknya wanita yang diberikan kasih sayang yang luar biasa hebatnya. Meskipun kekasihnya adalah seorang wanita, namun dia seperti seorang pria yang melindungi dan menjaganya dengan sepenuh hati. Margaret juga mengaku bahwa dia melakukan hubungan itu lantaran sering disakiti oleh para pria. Hubungan terlarang itu juga mereka lakukan di atas ranjang kasur, seperti layaknya sepasang suami istri. Margaret berterus terang bahwa nggak ada kekurangan yang terjadi pada hubungan di antara mereka berdua. Meski hubungan itu adalah hubungan terlarang yang terjadi antar sesama jenis, namun petaka itu dimulai ketika Margaret merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kekasihnya. Margaret beberapa kali sering menjumpai kekasihnya menelpon seseorang dan mengirimkan sebuah pesan singkat di media sosial. Awalnya Margaret gak marah dan gak merasa curiga terhadap kekasihnya itu. Namun semakin lama, kekasihnya itu semakin membuat ia merasa kesal karena sering kedapatan tersenyum sendiri di depan ponsel kepemilikannya. Dari sana hubungan di antara mereka menjadi sangat kacau dan menjadi gak seharmonis dulu. Api cemburu yang udah menguasai Margaret berubah menjadi sebuah malapetaka. Pertengkaran sering terjadi di antara keduanya. Margaret sering menuduh kekasihnya itu bermain hati dengan wanita lain. Namun karena kekasihnya itu bersikukuh gak melakukan semua hal yang dituduhkan oleh Margaret, dirinya juga langsung memarahi balik Margaret dengan nada yang sangat tinggi. Pertengkaran mereka di beberapa minggu terakhir bahkan memuncak tinggi. Margaret mencoba bersabar, namun firasat di dalam pikirannya membuatnya gak mampu berpikir secara rasional. Dirinya terus-menerus memaksa kekasihnya untuk berterus terang dengan apa yang sebenarnya telah disembunyikan. Dia terus-menerus memaksa kekasihnya untuk berterus terang dengan apa yang sebenarnya telah disembunyikan dari dirinya. Kemudian di pagi hari yang cerah di kota Manado, kekasih dari Margaret kemudian mengajaknya untuk melupakan semua pertengkaran yang telah terjadi. Pada saat itu ia membawakan sebuah minuman alkohol yang berlabel
cap tikus. Kekasihnya yang bernama Ogvin alias Octavia itu kemudian mencoba merayu Margaret untuk berhubungan intim setelah mabuk bersama-sama, seperti apa yang pernah mereka lakukan sebelum terjadi pertengkaran yang hebat di antara keduanya. Sepasang kekasih sesama jenis itu kemudian meminum minuman alkohol dengan secara bergantian. Ogvin yang udah sedikit gak sadarkan diri kemudian melucuti baju yang dikenakan oleh Margaret. Dia pun selanjutnya meremas dada dan mencicipinya dengan penuh sangat bergairah. Margaret juga menikmati itu. Dia juga meremas dada kepemilikan dari kekasihnya itu, ujar dari Margaret. Dari sana terjadi persetubuhan dua orang wanita dengan cara yang gak biasa terjadi. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Margaret kemudian memeluk erat kekasihnya. Dia kemudian mengeluarkan keluh kesah atas semua pikiran buruk yang ada di dalam kepalanya. Margaret selanjutnya bertanya perihal ponsel kepemilikan dari kekasihnya itu. Ia gak ingin ada sesuatu yang dirahasiakan perihal kejujuran di dalam hubungan di antara mereka berdua. Mendengar semua keluh kesah dari Margaret, Ogvin merasa gak nyaman. Dia kemudian membentak Margaret agar gak membahas hal tersebut pada saat ini. Ogvin hanya ingin menikmati kehangatan dari Margaret dan penuh rasa kebahagiaan. Namun Margaret yang mendengar kata yang meninggi dari kekasihnya itu, seketika itu dia melepas pelukan hangat tersebut. Dia pun kemudian menatap tajam ke arah kekasihnya. Pada saat itu, ia benar-benar merasa marah atas jawaban yang diberikan oleh kekasihnya. Ogvin yang udah sedikit gak sadarkan diri, kemudian memukul wajah Margaret dengan sangat keras. Dia pun juga mendorong Margaret hingga terjatuh ke lantai kamar. Saat itu Ogvin udah merasa sangat emosi. Minuman beralkohol membuat pikirannya menjadi gak rasional. Ogvin yang melihat sebuah gunting di atas meja, kemudian mengambilnya dan mencoba untuk menghujamkan senjata tajam itu ke tubuh Margaret. Margaret ketika itu gak tinggal diam. Dia juga udah sangat terpengaruh dengan minuman beralkohol. Saat itu di dalam pikirannya, dia mencoba melakukan perlawanan terhadap kekasihnya dan membalas menghujamkan senjata tajam itu ke tubuh kekasihnya, terutama di bagian dada kirinya yang paling parah daripada di bagian tubuh yang lain. Beberapa tusukan dari Margaret hampir ke seluruh tubuh kekasihnya itu, membuat Ogvin jatuh dan gak berdaya. Margaret kemudian mencari pertolongan ke beberapa penghuni indekos yang berada di sekitar kamarnya. Para penghuni kos yang melihat korban berlumuran darah itu, terutama di bagian dadanya, langsung membawanya ke rumah sakit Bayangkara untuk segera dibawa ke ICU. Namun sayangnya, setelah dibawa ke rumah sakit, keadaan kekasih Margaret itu udah gak bisa tertolong lagi. Darah yang mengucur terus-menerus dari tubuhnya membuat Ogvin harus meregang nyawa dalam keadaan yang mengenaskan. Atas kejadian yang mengerikan tersebut, Margaret kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor kepolisian. Dia pun kemudian terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Semoga dengan adanya kejadian ini, membuat kita menjadikannya sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita masing-masing. Sebuah hubungan sesama jenis membuat mereka terperangkap dan berakhir sangat membingungkan. Minuman beralkohol juga menjadi dasar atas perbuatan tersebut dan terjadi di luar kontrol dari pikiran manusia itu sendiri. Maka dari itu, benar kata Bang Haji Roma Irama, minuman keras itu memang sungguh berbahaya dan memabukkan. Dan kalau menurut kalian gimana nih tanggapannya soal kasus ini? Coba deh komentar di bawah ya lur. Buat kalian yang punya kasus yang belum pernah dibahas atau requestan, coba langsung aja komentar di bawah. Dan juga ya bisa aja kirim-kirim DM di Instagram. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa lebih bijak lagi dalam berpasangan. Karena bisa dibilang, jika kita melawan kodrat yang udah diberikan oleh Sang Pencipta, sama aja itu telah berdosa. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.